Berjumpa kembali di Kreator Punya Cerita seperti biasa di live IG kolaborasi kreator Gorontalo, dan kali ini masih bersama saya Dewi dan kita punya satu bintang tamu di hari ini yaitu Upik. Hai Upik, selamat sore. Halo, selamat sore. Hai, oh kamu lagi di base camp ya? Iya, Nah guys, jadi ini kita sudah terhubung dengan bintang tamu kita hari ini yaitu ada Upik. Upik silakan perkenalkan dirinya Upik, karena aku jujur nih juga belum pernah ketemu langsung ya sama Upik. subhanallah. Agak gugup sih karena ketemu dengan cewek cantik. Wah, bisa aja lu bang. Saya Upik, Upik Adam. Kalau di akun biasanya sih sering ngeyel, eh, nulisnya Upek. Ya. Itu apa Upik, ya. ada lagi di status mau ditanya lagi? Oke. Untuk yang pengen bertanya-tanya mengenai bintang tamu kita di hari ini, mungkin ya bisa juga terkait dengan status ataupun dengan hal-hal lainnya ya. Boleh juga kalau berhubungan dengan saya, tapi kalau bisa ke bintang tamunya aja ya, Bapak Ibu. Bisa langsung pertanyaannya dikirim aja atau diketik aja di kolom komentar, nanti Ya. bakalan kita jawab sebentar. Bang Upik, aku panggilnya Bang, Mas apa Om nih? Atau Terserah. Bapak? Opa bisa juga, Opa. Opa bisa juga ya. Tapi kalau panggil Opa kayaknya Jadi, belum pantas deh. Orang masih muda gini kok dipanggil Opa. Cie, masih muda guys. jangan Oke, Bang puji Upik. itu. Bang Upik, Bang Upik, kontennya apa nih Bang? Oh ya, kalau kontennya sebenarnya ada dua sih. Eh, Pertama podcast, terus lifestyle, bahas tentang anime sebenarnya. Cuman kebetulan gabung di KKG lebih mendalami konsep podcast saja. Lebih Ya, mendalami podcast konsep ya. Nah, podcast. sejak 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 kapan nih Bang kontennya itu digarap? Dua-duanya? Sejak tahun 1976 kalau 45 nggak salah. ya. Nah, Sejak sebenarnya kalau untuk podcast ya. itu tahun kemarin 2021. 2021 ya, sejak Iya, podcast, sejak 2021 untuk podcastnya sendiri. Nah, Bang iya, Upik, berarti sekarang lagi konsennya ke podcast nih dong. ya, itu benar. Animenya gimana? Masih digarap nggak? Di jalan. Masih jalan ya. Ya, Itu kan aku lihat kalau untuk konten podcastnya Bang Upik itu selalu bertiga. Enggak ada yang bukan bertiga juga, tapi kebanyakan bertiga ya, kayak ada bintang tamunya gitu. sebenarnya di Itu memang, podcast itu mm-mm, hostnya ada dua sih sebenarnya. mm-mm. Nah, Terus itu kan yang Hmm, ya. Iya, bagaimana? silakan. Nah, hostnya dua. Terus yang di tengahnya itu biasanya bintang tamu. Oh, gitu. Jadi hostnya berdua nih berarti. Bang Upik Iya, sama siapa lagi? Donald. Sama Donald. Bang, Iya. kenapa sih namanya pojok ruang? Eh, Apa Kenapa karena ya? selalu di pojok? Atau karena suka mojok? Ya, itu dari filosofi kita waktu diskusi sama Donald. Kenapa ya? Waktu sekolah, baik itu SD atau SMP, itu kita sering duduk di pojok kelas. Terus ngomong, kalau di depan kelas mau bicara apapun itu kayak tidak bisa sih. Makanya kalau di belakang kita sering ngomongin cewek. Aduh, itu ceweknya cantik, ada tai lalat di biji mata itu. supaya Oh, supaya tidak ber- ketahuan oleh guru gitu. Ya. Terus oke. mau curhat, mau dendam, rencana anak mau pukul terjal itu. Biasanya tuh orang itu bahasnya, ceritanya itu di sudut kelas, di belakang sudut kelas. Nanti kalau sudah ada guru, eh, mau main kartu. Nah, makanya ambil konsep apa? Ambil filosofi pojok ruang itu ya. Di situ mau curhat bisa, mau bully orang bisa.
sadis Gibahin kan. orang bisa ya, Ya, nyinyirin orang, julitin orang dari pojok ya tempatnya ya. karena Berarti kalau ini Bang Upik sama temannya semua juga murid suka kamu mengamati bebas. orang dari pojokan nih. Mm-mm. Oke, Bang Upik, tapi nggak kalau duduk di pojok waktu sekolah nggak sering dilempari guru kan? Oh, tidak, tidak. Oke, Sekali tidak ya. sekali. Siswa teladan. Oke, Bang Upik, podcastnya udah jalan dari 2021 ya, berarti. Bulan apa kalau boleh tahu? Bulan November sih kalau nggak salah. Iya, November, pertengahan Bulan November. November berarti udah jalan sekitar 5 bulanan ya, mau ke 6 bulanan berarti ya. Nah, Bang Upik itu kalau untuk konten podcastnya sendiri biasanya tayang berapa minggu sekali tuh? 1 minggu sekali sih. 1 minggu sekali. Untuk Ya. konsepnya sendiri, apakah maksudnya untuk temanya, tema untuk pembahasan di podcast itu, apakah memang dirembukan berdua atau instan aja tuh ngobrolnya ketika ada bintang tamu? Apa sudah dikonsepkan sebelumnya? Kita biasanya ngumpul, saya sama Donald itu ngumpul, terus cerita, tiba-tiba sementara ngobrol, kayaknya bisa bisa kita angkat ini tema. Biasanya begitu sih, kita ngobrol apa saja. Bahkan waktu itu pernah yang terbit kemarin tentang mantan. Ya kemarin Ya. sih bicara tentang mantan, tahu-tahu ujung-ujungnya ya bagaimana kalau kita bahas mantan saja, tinggal cari orang orang siapa yang tersakiti. Waduh, siapa yang tersakiti itu berarti yang jadi target sasaran utama ya? Iya. Itu untuk bintang tamunya emang diundang atau ada yang menawarkan diri juga nih Bang di channelnya Bang? Diundang, ada juga yang sempat ketemu di jalan langsung ditarik. Wah, Jadi, pokoknya mau tidak mau harus mau ya. iya. Pemaksaan nih. Oke, Bang Upik, kalau tadi kan bukan tadi sih ya, maksudnya aku udah lihat nih podcastnya Bang Upik kemarin ada yang tentang mantan, ada yang tentang pelecehan juga, ada yang pengalaman terjun ke dunia entertain. Nah, kalau itu apakah maksudnya gini, dari awal itu emang udah disusun nih misalnya temanya untuk bulan ini kita bahas ini selama 4 minggunya itu 4 kali dalam 1 bulan ya berarti kalau tiap minggu. Nah, apakah memang udah ada judulnya atau misalnya gini, Bang Upik nih ngobrol sama temennya Bang Upik terus tiba-tiba minggu depan langsung tag gitu, tag podcastnya maksud aku. Iya, begitu. Kita ngobrol Emang ngobrol apa ya? Banyak hal sih. Terus tiba-tiba terbesit, kita ambil konsep ini aja. Nah, minggu depan kita cek. Mulai dari minggu itu kita cari bintang tamu, tanya kesibukan, terus kita diskusi. Diskusi sekitaran 10 sampai 20 menit, terus sepakat minggu depannya kita buat ini konten. buat ininya, kontennya, tag videonya Jadi ya berarti. itu sudah pas datang sudah tahu apa yang akan dia bahas begitu. Apa juga yang akan kita tanya. Gitu. Tapi ada juga Oke, pertanyaan-pertanyaan yang bintang tamu tak duga, tidak duga sih. Tak duga. tak terduga. Iya, yang ada beberapa bintang tamunya kaget dengan pertanyaan kita. Ih, perasaan kemarin tidak dibahas begini. Ya Tiba-tiba kan? udah dibahas aja, tapi mau nggak mau harus dijawab juga ya berarti ya. Dijawab, wajib dijawab. Bang, kenapa sih tertarik sama podcast? Tertarik sama podcast. Ya, kalau bicara tenar ya mungkin. Tapi intinya sempat bicara dengan teman-teman kreator lain bahwa kira-kira hal apa yang menarik untuk dibuat, digarap. Ada beberapa teman yang menyarankan podcast saja. Nah, kenapa podcast? Nah, teman-teman lain sempat diskusi dengan saya bahwa podcast itu meminimalisir, intinya podcast meminimalisir hoax dulu. Gitu. Jadi ada beberapa isu, Meminimalisir hoax. iya, meminimalisir hoax.
Karena di podcast Kenapa? kan kita, Kenapa podcast menurut Bang Upik meminimalisir hoax? karena misalnya ada beberapa, maaf ya, misalnya ada beberapa kejadian yang atau isu dan misalnya menyangkut pelaku A, tiba-tiba isu yang beredar dan ternyata tidak benar. Nah, kita coba ulik dengan memanggil si A ini, begitu. Oh, begitu. Berarti Ya. setiap kali ada kejadian atau hal-hal yang viral itu yang diangkat sebagai konten kemudian dibahas bersama bintang tamu ya. Kebanyakan Tapi seperti apakah kemudian bintang tamu yang diundang di podcastnya Bang Upik ini itu relate nggak? Maksudnya tema yang maksudnya gini, hal-hal yang viral itu ada relate-nya dong berarti dengan bintang tamu yang diundang. eh, ada yang tidak, apa ya bahasanya? Bahasa kalau orang kalau bilang tidak baku masuk, ada yang Mhm. Yang pelaku. baku masuk. Nah, Iya, tapi kalau misalnya temanya tidak baku maso dengan DP bintang tamu itu jadi gimana tuh Bang pembahasannya, Bang? jadi lain. Kita garapnya ya paling ujungnya ke komedi lagi. Karena sebenarnya kita Oh, gitu. itu bukan cuma sekedar obrolan serius sih. Ada sisipan-sisipan komedi yang ya receh. Berarti biar orang nggak bosan juga ya lihat podcastnya ya. Jadi disisipin lah tuh kalimat-kalimat komedi. Kebanyakan kan orang eh, nonton sesuatu yang terlalu monoton, paling di skip. Nah, itu yang dijaga. Apalagi kan podcast yang sudah berapa menit, berapa puluh menit. Bahkan kalau macam ada salah satu artis yang punya konten podcast yang sampai 1 jam, itu Hmm. kalau memang yang fansnya mungkin nonton. Tapi kalau kita yang bukan fans siapa-siapa, terus dengan durasi Ya, 20 skip 17-an, aja, skip gitu ya. iya, di skip. Apaan ini? Bang Upik Paling berarti itu jadi salah satu tips dan trik dari Bang Upik ya untuk maksudnya biar orang tuh nggak bosen menonton podcast dari Bang Upik sendiri yang durasinya ya ada yang 20 menitan, ada yang 15 menitan. Berarti triknya juga harus diselipin dengan kalimat-kalimat yang mengundang tawa gitu ya. Nah, iya sih. tapi pernah nggak sih Bang Upik selama melakukan tag video atau selama proses pembuatan podcastnya pernah nggak sih nggak nyambung gitu sama sama si bintang tamunya misalnya Bang Upiknya ngomongnya maksudnya kayak gini nih tapi dijawab kayak gini sama bintang tamu pernah nggak kayak gitu terus kalaupun pernah gimana tuh cara cara apa ya cara ngetritnya gitu biar pembicaraannya tetap enjoy tetap dibawa asik gitu. Banyak ini sih, banyak kali ya kejadian hal seperti itu, banyak banyak sering terjadi. Cuman Iya karena makanya orang kan beda-beda Bang yang diundang. ada yang Jadi linglung, ada gimana yang tuh caranya Bang tipsnya. ya dibully, orangnya yang kita bully supaya lebih kembali fokus lagi, begitu. Ya, cuman kita sempat diskusi dulu Kak, di sini. Kalau misalnya kita bully jangan marah ya, maksudnya kita juga mau roasting sama bully itu, roasting sama bully sama ya. Iya. Mau Mirip-mirip mau bukuan bully mereka Bang. di bintang tamu itu ya kita permisi dulu. Makanya saat di kita buat konten podcast dan tiba-tiba dia blank, kita bully ya dia santai-santai saja, tidak marah. Begitu sih. Tidak marah. Berarti udah ada hitam di atas putih ya sebelumnya. Iya. Udah Ada ada hitam di atas putih perjanjian. karena hostnya kan ada dua. Terus warna kulitnya juga beda-beda sih. Beda juga. Warna putih yang saya hitam sih. Begitu. Karena Udah begini, berarti emang udah ada perjanjian di awal nih segala resiko dan kerusakan yang dapat menyebabkan kematian itu tidak menjadi tanggung jawab dari host ya. seperti itu kan. Aduh, aduh, parah, parah, parah. Bang Upik, kalau kalau untuk pembuatan podcast ini berarti ini ide berdua bersama temannya Bang Upik atau memang dari Bang Upik terus ngajakin temannya buat jadi host? Bisa diceritain nggak tuh? Ya, memang
Awalnya sih saya sama Dona itu sering ketemu, diskusi, terus kalau ada proyek kecil diskusi apa? Diskusinya panjang. Terus kalau misalnya kerja sama-sama, healingnya kerja 1 hari healing 4 sampai 3 hari sih, 3 sampai 4 hari. Waduh. Cuman ngobrol yang ada yang nggak guna, ada yang bermanfaat, berfaedah, ada bahkan yang bully orang. Terus eh, Donald saran, kira-kira kalau sudah ditampung di media ini, sudah berapa atau di buku sudah berapa bab cerita yang kita orang buat ini, yang kita orang pembahasan yang kita orang ceritakan ini, kira-kira kalau sudah ditaruh di buku berapa bab ini? Nah, terus saya Udah jadi pikir, berapa buku gitu ya? iya, jadi berapa bab, bahkan berapa buku ini pembahasan yang sering kita orang bicarakan ini. Nah, makanya saya langsung berpikir, kalau kita orang tampung di podcast, mending di situ, supaya kita orang lihat kesalahannya tuh orang, kebodohannya tuh orang tentang bahas sesuatu, begitu. Baru berarti hanya orang dua. Kayaknya harus ada bintang tamu. Donald sendiri yang sarankan kalau perlu ada bintang tamu supaya ada pembanding di antara dua pikiran yang ngawur ini. Begitu. Seperti itu. Nah, eh, itu kan berarti syutingnya juga bisa jadi lebih dari 4 kali sebulan. Nah, kalau untuk tempatnya nih Bang, tempatnya ini lokasinya di mana nih? Udah ada Studionya di studio rumah. sendiri kah? Iya sih, mau bilang itu bilang studio apa? Iya studio. Studionya di rumah saya di Permata Hijau sih. Di rumahnya Supaya Bang Upik sendiri ya untuk ini di studionya. rumah Kalau Gerakan. untuk kalau untuk proses produksi nih Bang, apakah sudah punya tim atau masih dikerjakan berdua? Masih sementara ini masih dikerjakan berdua sih. Masih dikerjakan berdua. Berarti ngeditnya ganti-gantian gitu ya. Iya, ganti-gantian. Oke. Bang Upik, kalau misalnya aku gabung ntar boleh nggak sih? Oh boleh sekali, boleh. Karena Boleh dong ya sama anak-anak KKG yang lain juga boleh ya berarti. Tadi rencana memang. undang jadi bintang tamu nih di podcastnya Bang Upik. Kalau anak-anak KKG wajib sebenarnya, wajib. Wajib ya, wajib datang. Nah tuh teman-teman KKG wajib datang nih di podcastnya Bang Upik. Oke, kita sapa dulu yang bergabung dengan kita di sore hari ini. Ada Ibu Grace. Halo Ibu Grace. Ada Donald Usman. Nah, Donald Usman 98 ini temannya Bang Upik bukan? Iya, itu salah satu partner host juga di Pojok Ruang. Hai Bang Donald. Ada Milan Pulumoduyo juga. Halo kawan-kawan semuanya. Oh ya, yang mau tanya-tanya ya. Halo Ibu Dewi, halo juga Kak. Mau tanya-tanya Ibu tentang bintang tamu kita di sore hari ini, mumpung orangnya ada di sini dan mungkin ada di samping Ibu juga. Silakan di kolom komentarnya kawan-kawan. Nanti kita bakalan bacain pertanyaannya dan bakalan dijawab. Pertanyaan yang absurd juga boleh. Pokoknya gimana caranya biar bintang tamu bisa menjawab semua pertanyaan yang kalian tanyakan di sore hari ini. Kenal jangan tanya macam-macam, Mak. Sudah juga sama Pak Upik, sama baku bise. Oh, sama baku bise katanya. Tuh, Bang, katanya kalau ada yang mau ditanyain tinggal dibisikin gitu. Orangnya di samping dong ya berarti. Bang Upik, bisa aku kan tadi kita udah bahas mengenai podcast nih. Kalau Ya, untuk anime sendiri itu gimana tuh, Bang? Apakah video atau gambar atau gimana? Atau komik? eh, ada gambar, ada video. Bisa bahas Ada tentang gambar, ada video. Hmm. Yang Karena lebih booming yang mana? Gambar apa video? ya video sih kalau lebih. Karena orang tertariknya itu ada satu film anime yang sampai sekarang itu belum habis, sudah sampai 1000 episode. Apa tuh? One Piece. Iya, itu yang dikulik terus. Tapi bukan memprediksi ceritanya, tidak. Hanya sekedar bahas yang sudah
sudah berlalu. Contoh misalnya kayak eh, 3 komandan, terus 3 anggota atau anggota-anggota Mugiwara, skillnya apa, kebiasaannya apa, paling cuma bahas seperti itu. Tidak memprediksi, karena saya takut memprediksi. Wah, Bang Takut Upik berarti jago jago gambar nih Bang ya. mengatur ceritanya gitu. Oh, untuk alur cerita yang udah berlalu gitu, di remake lagi sama Bang Upik. Nah, Remake-nya ke arah komedi atau gimana Bang? kalau itu serius sih, karena memang dari awal-awalnya di tahun 2012 itu baru apa ya, belum tahu tentang yang namanya ngawur, ngakak, ngocak, belum paham tentang itu sih. Jadi masih Oh ya, serius. kalau 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 itu kalau animenya dari tahun berapa tadi Bang? Sorry. Anime One Piece ya, itu Iya, bikin animenya. lo bikin akunnya atau animenya? Animenya. Kalau Terus anime kemudian dijadikan konten. Kalau anime One Piece itu kalau nggak salah pertama itu 1997 ya, sebelum itu kalau seingat saya sempat baca di artikelnya itu 97 itu baru rilis di tabloid Jepang. Nanti 98 Hmm. dirilis di film di televisi. Bahkan di 98 itu kalau tidak salah akhir 98 itu Indonesia sudah mulai membeli film One Piece ini dan dipertontonkan mulai di 99 begitu. Tapi Bang Opiknya berarti buatnya sejak tahun 97 tadi. Buat Oh, animenya. tidak. Bukan buat anime. Kalau konten animenya yang membahas tentang One Piece itu Nah, dari itu. 2012 sih sebenarnya. Oh, dari 2012 2012. masih bingung bahas tentang apa, nganggur, sempat nganggur 2 tahun, 12, 13, 14 itu lanjut lagi karena sudah mulai paham materinya apa. Kan nggak mungkin Hmm. sediain sesuatu yang ngawur. Nggak dipahami gitu ya. Lagi kumpulkan materinya, bahannya, terus diulik, diambil yang mana yang bagus untuk dibahas, begitu. Itu digambar sendiri apa gimana Bang? Konsepnya animenya itu seperti apa? eh, untuk ya dijelaskan sih apa ya bahasanya, narator ya, narator. Oh, gitu. Berarti aku pikir untuk animenya itu Bang Upi gambar terus kemudian dibikinin video anime gitu, enggak ya? Tidak, tidak. Kita nggak bisa gambar sih. Oke. Kalau bully orang bisa, cuma kalau gambar nggak bisa. Kalau ngebully orang bisa. Nih tukang bully bisa dibully balik juga nih di kolom komentar. Bang, ada pertanyaan dari Milan Pulumoduyo. Dia nanya nih status Bang Upi kapan nih Bang? Itu yang nanya pelaku sendiri sih. Iya, status saya sudah menikah ya. Nanti kalau mau kirim salam silakan ya, lewat istri saya. Mm-mm. Nah guys, jadi ini statusnya Bang Upik udah menikah, tapi katanya kalau mau kirim salam bisa lewat istrinya Bang Upik. Mungkin Bang Upik bisa di-share nanti nama medsos dari istrinya Bang Upik, biar yang lain pada bisa salamin nih lewat istrinya Abang. Bang Upik, aku mau tanya, kalau untuk itu kan podcast berarti ada peralatan. Nah, kita balik lagi ke podcast nih. Mm-mm. Kalau untuk podcast kan tuh ada peralatan-peralatannya tuh aku lihat kayak ada mic, kemudian ada properti-propertinya di belakang. Itu emang sudah ada sebelumnya atau ada ketika Bang Upik baru mau mulai nih bikin ya ininya, bikin konten podcastnya. Iya, seperti itu sih. Saat mulai ingin buat konten podcast, sudah mulai dipikir apa-apa sumber daya yang harus disediakan. Jadi Oh, itu gitu. alat-alat di situ, terus backgroundnya kayak yang digantung-gantung itu memang sudah ada saat kita mau buat podcast itu sendiri. Podcast. Gitu. Nah, Bang Iya. Upik, boleh share dong sekalian kalau misalnya ada teman-teman kita yang mau buat podcast juga nih seperti Bang Upik, kira-kira apa aja sih mulai dari peralatan dan bahan yang harus disediain Bang, sama komponen-komponennya itu jadi sebuah podcast itu apa gitu? Apa aja? Sebenarnya kalau untuk
sumber daya atau alat-alat untuk podcast tidak ribet sih. Untuk kamera saja, saya sama Donald masih pakai kamera HP. Terus eh, kalau mic memang daripada sekalian saja sih. Sebenarnya kita mau beli clip on, cuman karena clip on waktu itu waktu itu kurang sumber daya, jadi kita beli mic-nya, tapi mic-nya itu kita beli satu-satu. Ada rezeki gantian patungan, kita beli satu, terus stand mic-nya itu kita beli lagi satu, sama sound card gitu. Terus apa lagi Bang? Untuk pengeditannya gimana Bang? Ya, Untuk pengeditannya gimana? pengeditannya itu masih lewat HP sih. Oh, masih Untuk lihat HP juga ya? untuk PC itu belum ada, karena memang kita sendiri masih kurang sumber daya, dan rencana kalau sudah punya rezeki mau ditambah supaya pengeditannya lebih bagus lagi. Terus studionya itu mau dipindah, nggak terlalu sempit kayak yang di video-video itu sih, begitu. Oh, itu sempit ya? Aku pikir luas loh. Soalnya aku nggak fokus sih sama ininya. Sama sisi kiri, sisi kanannya. Soalnya kan warnanya putih gitu. Jadi aku pikir tuh luas studionya. Itu memang sempit karena itu sebenarnya tempat untuk naruh barang-barang yang udah lama sih. Gudang ya berarti ya. Terus kita cari tempat yang tempat studio untuk podcast gak nemu, lihat itu gudang, ya yang di dalam dibersihkan, diatur, terus dibuat podcast itu. Oh Begitu gitu. ceritanya. Jadi kita masih belum ada, studionya juga masih seperti itu. Mungkin insya Allah ke depan sumber daya bisa ditambah, terus PC-nya juga. Karena kita rencana juga sebenarnya mau buat live, tapi karena masih kekurangan sumber daya, jadi ya tahan dulu. Begitu. Mau buat live untuk podcast itu. Untuk podcast. Berarti ke depannya nanti insya Allah bisa ya jadi live podcastnya. Nah, ini ada komentar nih Bang dari Panjolu. Panjolu katanya luar biasa ini penemuan benda purbakala dari Gorontalo. Benda purbakalanya apa? Apakah peralatan podcastnya atau Bang Upinya sendiri nih Bang? Tolong dikasih jelas nih. Apa nih benda purbakalanya? Tolong diperjelas. Kemudian ada komen lagi nih dari Andika Render. Katanya, weh Pak Guru paling kece nih. Bang Upi guru juga ya? Ngajar juga nih berarti. Iya, saya mengajar di salah satu sekolah di Kota Gorontalo. Oh, berarti untuk kegiatannya Bang Upi sehari-hari, selain menjadi seorang konten kreator, sebagai pengajar juga Bang ya? Iya, pengajar langga. Pengajar apa? Langga. Pengajar langka. Kak Langga. Upik ini yang seumuran sama Benteng Otanaha ya? Nah, dijawab tuh Bang. Seumuran sama Benteng Otanaha. Emang tahu Bang umurnya Benteng Otanaha udah berapa lama tuh Bang, tahu nggak? Aku nggak Begini, tahu loh, sumpah. waktu peletakan batu pertama Benteng Otanaha itu saya lahir. Puasnya najul, puas jul. Udah tua banget dong berarti. Itu masih zaman-zaman perang, Bang. Bang, Ya. gimana pengalamannya ngajar? Pengalaman Udah berapa ngajar, tahun sih ngajarnya, Bang? sebenarnya kalau untuk mengajar sudah dari kuliah ya. Dari kuliah itu sudah ada beberapa pengalaman mengajar. Terus pas wisuda kemarin sempat jalan-jalan ke tempat lain. Terus nanti tahun 2019 itu, akhir 2019 coba masuk ke sekolah karena memang dirasa otaknya udah mulai kaku, perlu ada masukan teori. Jadi kan eh, sebelum kita ngajar kan wajib dulu belajar supaya tidak ngambang yang kita jelaskan begitu ke Gitu. siswa. Ada ini ngajarnya di SD, SMP atau SMA, Bang? SMP. SMP. Ada siswa yang suka bergerombol di pojokan nggak, Bang?
Ada banyak. Kalau Akhirnya enggak Bang Upik, rukes, ngumpul depan rukes tempat sudut lagi, taman yang di sudut, minjam gitar di ruang kesenian, nyanyi di situ. terus Bang Upik nggak ikutan mojok Bang? Eh, enggak lah. Jangan sampai, wis Pak, so tua, so tidak boleh bawa pojok, Pak. Jangan sampai gang siswa bilang begitu tuh. Akhirnya Bang Upik ngerasain sendiri ya, ketika dia masih siswa kan dia sering mojok nih. Nah pas dia ngajar tuh ada juga tuh siswanya yang suka mojok ternyata. Dia ngerasain sendiri gimana rasanya jadi guru yang saat itu menjadi gurunya dari Bang Upik sendiri. Bang Upik ada pertanyaan dari Ibu Grace. Kak Upik, resep tidak gampang baper apa? Nggak gampang baper katanya Bang. Berarti Abang Upik ini terkenal orangnya nggak gampang baper nih. Resep Nggak tidak gampang gampang. baper apa lapar Bu Grace? Resep Baper tidak sama lapar gampang. beda tipis ya? Kalau resep tidak gampang baper itu ya bahasanya apa dulu? Kalau saya orangnya emosian, tapi kalau dendam tidak. Terus kalau misalnya ada beberapa perkara, saya lihat dulu perkaranya ini pengaruh yang salah siapa? Saya atau dia begitu. Orang maksudnya orang lain. Kalau saya yang salah ya mau kecil bagaimana saya diam. Ya udah saya salah. Dalam hati tapi. Terus kalau untuk ini baper ya, bukan gede ya. Oh, Tadi baper, ini lapar. oh kalau lapar eh, banyak sih yang bisa dimakan, kerikil, terus pulang sepeda. Yang makan nasi Keripik lah. keripik dikecapin kayaknya enak tuh Bang. Oh, sedap. Apalagi kalau misalnya batu bata goreng terus pakai saus Waduh, pakai saus balado. Aduh, tambah dabu-dabu. Enak banget tuh, patut dicoba ya. Tapi buat Bang Upik aja sendiri, kawan-kawan yang lain jangan dicoba. Ntar ususnya dan pencernaannya itu terganggu. Halo kalau Mbak mau Uti. botol balarica juga bisa. Botol balarica Heeh. juga itu. Enak itu, saya pernah coba. Tapi di mimpi. Oh, oh, pernah coba dalam mimpi. Oke, kirain serius pernah coba, Bang, anjir. Kalau misalnya Abang cobain, gimana tuh ya rasanya, Bang? Mungkin saya tidak sampai sekarang tidak tidak ditanya-tanya seperti ini. Oke, Bang. Gimana rasanya gabung di KKG, Bang? Kan ini sekarang udah tergabung nih, udah menjadi anggota resmi nih dari kolaborasi kreator Gorontalo. Pertama senang ya karena memang tujuan dari awal gabung ke KKG itu mencari mitra, itu mitra terus subscribe. Oke, jangan lupa di-subscribe channelnya Bang Upik. Namanya? Namanya apa, Bang? Pojok ruang. Pojok Ruang Podcast ya, yang ada wajahnya Bang Upik di situ. Jangan Ya, di-subscribe yang nggak ada wajahnya Bang Upik. Nih, silakan di-screen dulu kalau mau. Silakan di-screen dulu nih wajahnya Bang Upik seperti ini, biar nggak salah nge-subscribe channel nanti di YouTube. Waduh, udah berpose. Bentar Bang, aku screen dulu. Aku screen. Nah nih, satu, dua, ya, 5 bulanan ya. Nah, kira-kira target ke depannya nih bakalan seperti apa? Maksud aku target dari segi konten dan lain-lainnya mungkin bisa jadi dari tadi kan Abang bilang juga sempat nyentuh sedikit mengenai studionya. Kira-kira gimana? Target ke depannya? target ke depan Pengennya apa memang gitu? ya rencananya mau untuk apa ya? Kalau studio atau memperkaya sumber daya, maksudnya menambah sumber daya untuk ini ada sih. Cuman kalau tujuan utama apa target untuk podcast itu ya minimal
cuman itu meminimalisir hoax itu aja. Belum Meminimalisir terpikir hoax. belum terpikir untuk lebih ke arah mana ya? Belum ada sih, belum terpikir untuk itu. Tapi kalau memang untuk sumber daya, rencananya memang kita inginnya ada satu studio sendiri, terus dan itu memang dengan latar yang lebih bagus lagi, insya Allah. Terus sudah punya tim, tujuannya seperti itu sih. Supaya nantinya kalau misalnya ada beberapa anak-anak muda yang ingin gabung di podcast, kita juga bisa sharing podcast ini seperti ini. Terus akan jadi pembelajaran untuk anak-anak nanti bagaimana di depan kamera. Begitu. Hanya itu sih. Oke. Bang Upik, gabung juga nggak sih, masuk juga nggak sih di platform apa tuh Spotify untuk podcastnya? Spotify kayaknya belum sih. Belum. Belum ya, tapi ada niat ke sana mungkin? Iya, rencana. Cuman insya Allah. Spotify juga ya. Insya Allah, Insya berarti Allah. berarti sekarang fokusnya di YouTube dulu ya Bang ya. Bang, Karena sejak dimulainya sebelum konten podcastnya Abang itu sampai dengan sekarang kira-kira ada kendala apa nih Bang? Apa aja nih kendalanya, kendalanya? ya kendalanya itu ya cuman di soal apa ya, mic-nya itu. Biasanya kendala ada beberapa kesalahan kayak miss itu suara malah ditangkap dari suara HP itu sendiri, bukan suara dari mic. Dari mic Teknis. ya. Misalnya kendalanya teknis saja. Terus kalau teknis lain ya nyari bintang tamu. Nyari Oke. bintang. Karena waktu itu kita Nyari kejar bintang. untuk awal-awal itu cari yang cewek dulu sebenarnya. Cuman kan Biar ternyata menarik gitu ya. iya, makin lama kita saya sama Donald diskusi, kayaknya kalau cuman cewek terus kelihatan garing sih, perlu ada cowok juga. Begitu. Tinggal Berarti konsep. sekarang bintang tamunya lebih bervariatif nih Bang. Iya, Nah, terus apa lagi Bang yang jadi kendala untuk menjalankan sebuah konten podcast? iya itu buat sendiri, saya host, kita ngedit, kita yang posting gitu. Karena memang belum punya Masih tim. Jadi, kendalanya coba masih independen ya berarti ya. Ada penyampaian Bang buat teman-teman di luar sana yang mungkin pengen juga jadi seperti Abang atau pengen menjadi konten kreator baik itu podcast maupun yang bukan podcast, silakan Bang Upik. ya kalau saran untuk teman-teman yang baru saat sudah mulai terpikir langsung action saja, karena jangan sampai apa yang kita pikirkan ternyata sudah dilakukan oleh orang lain, nantinya kita menyesal. Mau sumber daya masih di bawah, masih pakai HP yang receh, yang apa bahasanya, yang masih lemot, ya digunakan dulu, dimanfaatkan dulu, begitu. Yang kita pikirkan jangan sampai ide kita malah dipakai oleh orang lain. Itu sudah banyak ide dibuat konsepnya dan ternyata ada juga yang memikirkan seperti itu, dan ternyata mereka juga yang sudah mulai lebih dulu. Ujung-ujungnya kita kecewa. Gitu. Tidak usah malu untuk kamera sih. Tidak usah malu. Santai saja, biasa kayak cari tipsnya di depan di kalangan cewek-cewek yang biasa selfie-selfie. Gitu. Bagaimana bedanya mereka untuk selfie di depan kamera? Untuk laki-laki sih. Bang, kalau sebagai laki-laki. Berarti itu tadi intinya Bang ya, kalau misalnya sudah punya ide, langsung Ya. dieksekusi ya, jangan sampai diembat duluan nih sama orang lain. Dan harus pede juga, nggak boleh malu-malu gitu. Bang, satu pertanyaan terakhir dari aku. Kalau inspirasinya Abang untuk podcast siapa kira-kira? Inspirasi untuk podcast itu Bang Deddy sih sebenarnya. Bang Deddy. Bang Deddy ya. Mudah-mudahan bisa sebesar channelnya Bang Deddy juga ya, Bang Upik. Amin.
Tapi bukan Amin. konsep apa yang dibahasakan oleh Bang Deddy itu kena terus yang ditanyakan ke tamunya apa ya? Eh, kayak ih, kok sampai Bang Deddy itu kepikiran begitu ya untuk menanyakan sesuatu ke bintang tamunya. Itu buku panduan saya sih sebenarnya, buku panduan saya Bang Deddy kalau untuk podcast. Berarti Bang Upik ngikutin terus tuh podcastnya Bang Deddy tuh. Ada, iya. Cuma bukan Ya. lihat pembahasannya tidak, tapi cara Bang Deddy menyampaikan sesuatu terus bertanya ke bintang tamu itu saja. Cuman kayak ya mau itu bilang gimmick, kayaknya bukan gimmick, itu natural dari Bang Deddy sih gayanya. Itu saja sih gaya bicara Bang Deddy. Terus Gaya bicaranya. konsep konsepnya Materi-materinya juga mungkin ya Bang ya. Konsepnya mantap gitu. Bang Upik setelah ini mau ngapain nih kira-kira? Setelah setelah live? ini kayaknya mau ketemu dengan teman Lain? host Donald. Oke, oke deh Bang, sukses Bang. Terima kasih buat waktunya di sore hari ini, buat bincang-bincangnya, buat sharingnya, buat tips-tipsnya juga. Sukses buat channelnya Bang Upik ke depannya. Semoga tercapai semua yang dicita-citakan dan target-targetnya tercapai semuanya. Sekali lagi terima kasih Bang Upik. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kekurangan dalam live kita kali ini. Terima kasih sekali lagi dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam live kita di sore hari ini. Semoga sukses buat kalian semuanya. Jangan lupa tetap saksikan Kreator Punya Cerita setiap hari Jumat jam 4 sore hanya di live IG kolaborasi Kreator Gorontalo. Sampai jumpa semuanya. Selamat sore. Sore.